75%-an lah. Untuk penampilan kami yang kali ini, kami sudah berada di hari ke-9 latihan. Untuk progres kami sudah sekitar 85%. Untuk hari ini mungkin sudah 80%, tinggal mengimprove gerakan dan ekspresi. Di sini juga progresnya baru 85%. Karena tadi kata Bu Siva dan tim-tim lain masih ada yang kurang gerakannya, kurang kompak juga. Terus kalau dari baju kita bisa dilihat dari yang sebelah kiri saya ini terlihat seperti orang Bali. Terus kalau kita yang cewek-cewek bawahannya seperti adat Sunda, pakai kain samping. Terus kalau yang atasnya ini pakai hiasan kepalanya memakai seperti adat Papua. Jadi seperti temanya Bhinneka Tunggal Ika. Progres kami di sini udah sekitar 80%, tinggal memodifikasi kekurangan. Progres kami, latihan kami tanggal 12 Juni 2024 ini sudah sekitar 80% kurang lebih, karena memang berdasarkan evaluasi tadi banyak beberapa gerakan yang memang harus timingnya tepat karena kami melakukan banyak eksplor gerakan dan juga banyak juga properti kami yang sedang dalam proses pembuatan. Itu saja dari kami. Terima kasih semuanya. Untuk pertama tentang tangan kita tadi masih ada yang kurang betul. Memang ada beberapa yang di bawah. Lalu kekompakan juga masih ada yang kurang tadi. Dan juga mungkin tadi ada saran sedikit untuk lebih mengkreasikan gerakan-gerakan yang sudah kita terapi gitu. Kita harus meningkatkan kekompakan kita, terus juga kita harus sesuaikan dengan ketukan tarian. Terus juga kita harus perbanyak ekspresi terutama pada senyum. Evaluasi daripada guru-guru fasilitator yang menilai tadi, kita kurang di gerakan tangannya sama gerakan kakinya yang belum sesuai ketukan. Untuk evaluasi dari Ibu Siva tadi, yang pertama ada ekspresinya sama powernya kurang sedikit karena kita ada satu anggota yang nggak masuk hari ini. Evaluasi dari Bu Siva tadi adalah gerakan kami kurang kokoh dan kurang kompak, lalu ekspresi kami terlalu datar. Evaluasinya tadi dari Bu Siva saat timing tari yang orang bengkok sama ekspresinya. Udah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan dari kelas 11. Saya Karisya dari kelas 11 akan menjelaskan makna baju yang dipakai. Jadi di sini kita ngambil bahan dari karung goni. Terus ada berbagai makanan. Di sini ada seblak sama bakso dan toppingnya juga nasi kuning yang ada Ayam dan telur. iya, ada yang lainnya. Terus cucuk-cucuk di tangan kanan kirinya ini menggambarkan bahwa dia ini laki-laki yang gagah. Terus kalau bunga-bunga di sininya itu menggambarkan bunga melati gambir yang dari Betawi, khas Betawi. Terus kalau ini rumbai-rumbai di bawah itu menggambarkan bahwa di daerah Betawi itu banyak makanan yang menggunakan bahan dari mie. Contohnya seperti seblak dan bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanuma Zahra dari kelas 1010. Saya Dinda Rasya Andustin dari kelas 1010. Jadi di sini kami mau menjelaskan hasil gaun yang telah kami buat selama 3 minggu ke belakang ini. Jadi yang pertama, kelas kita itu mengambil tema merak. Nah, jadi di sini tuh kenapa kita pakai tema merak? Karena salah satu hewan khas endemik Indonesia yang dari Jawa Barat.
sesuai dengan tema P5 yang sekarang kan. Nah, di sini saya mau menjelaskan bahan alat dan bahan yang kita gunakan. Jadi, yang pertama di bagian mahkotanya, di sini kita burungnya itu kita pakai kertas bekas, terus kita gunting-gunting jadi merak. Terus di sini kita pakai kardus bekas, terus di sini kita pakai karet bekas. Terus di bagian belakangnya ini kita tuh menggambarkan ekor meraknya. Nah, ini tuh kita buat dari kain bekas, terus ditempelin sama kardus-kardus bekas yang kita buat jadi bulu merak. Terus di sini juga buat kerangkanya ini biar bisa ngembang kita pakai kawat. Kawatnya itu kita pakai 4 layer. Terus kita tuh nyambung-nyambunginnya tuh pakai ban bekas. Terus di sini juga yang kedua itu kita pakai kain bekas biar kawatnya nggak kelihatan. Terus layer kedua itu kita pakai jas hujan bekas. Terus di sini kita pakai P-foam. Di bagian tongkatnya ini melambangkan bulu merak juga. Nama saya Farah Sakina Fanca dari kelas 10-2. Aku Kinia Gaisani dari kelas 10-2. Dan hari ini kami akan menjelaskan makna dari baju kami. Pertama, dari mahkotanya. Mahkota kami desain dari kardus, bandol lama, kertas, dan juga kawat. Di sini kami pilok dengan warna emas dan kasih aksesoris juga. Maknanya, kami ingin memberi makna seolah-olah seperti ada kekuasaan dalam Betawi. Dan kemudian ada juga gaunnya. Gaunnya kami memilih dari warna merah, kuning, dan hijau. Kami memilih warna merah karena menyimbolkan kekuatan dan keinginan untuk bertarung. Kuning untuk kepintaran dan kebahagiaan. Hijau adalah keharmonisan dalam kehidupan. Kemudian ada bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini kami terinspirasi dari halo atau bagian atas kepala malaikat, namun kami taruhnya di bagian belakang kepala. Kemudian juga ada aksesorisnya. Aksesoris yang pertama adalah kalung. Kalungnya kami buat dari kardus, tali, manik-manik, dan juga bagian sini terbuat dari kaset bekas. Di bawahnya ada belt, dan beltnya ini kami buat dari kardus juga, tali, dan juga plastik-plastik. Sedangkan dengan tongkatnya kami buat dari pipa yang lama yang kami ikat dengan gold wrapping. Kemudian bagian depannya kami buat dari kardus yang kami kasih gold wrapping juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anin Barjera. Saya Melaniana. Dan kami dari kelas 10-3. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai pakaian yang sudah kami buat. Jadi untuk prosesnya kami memerlukan sekitar 3 minggu dan kita harusnya pakai sayap. Cuma karena belum selesai jadi belum bisa dipakai. Jadi kita pertama membuat petticoat untuk ininya biar megah, gaunnya megah. Kita menggunakan petticoat dibuat dari 4 kawat dari ukuran yang paling besar lalu ke yang paling kecil. Selanjutnya kita lapisi dengan kain bekas. Lalu setelah sudah jadi petticoatnya, kami menempelkan plastik ke petticoat secara berlapis dari bawah ke atas. Lalu ini kita buat dari kertas bekas yang dipilok warna emas. Ini melambangkan dari burung Garuda. Lalu selanjutnya ada selendang. Di sini juga kita buat di pinggangnya, alasnya pakai jeans bekas, dan ini hiasannya. Lalu di sini juga ada kaset bekas, kita potong-potong membentuk seperti ini. Selanjutnya juga mahkotanya ini dari kaset bekas kita bikin sendiri, lalu kita bentuk menjadi diamond seperti ini dan kita cat menjadi seperti ini. Lalu untuk bandonya di sini kita menggunakan kawat yang disolatif menggunakan kertas, lalu kita cat, dan juga ada bunga-bunga kita membuat dari pita. Lalu di sini juga ada sumpit kita cat, ada daun-daun juga kita menggunakan kertas bekas. Sekarang saya akan menjelaskan makna dari gaun yang kita buat. Jadi pertama-tama yang dari kertas bekas ini tuh menunjukkan tentang bulu dari lehernya Garuda sendiri sampai atas juga. Nah, habis itu di sini kan ada selendang merah. Selendang merah itu menyimbolkan tentang ketegasan Indonesia dari warnanya sendiri, warna merah. Terus juga selendang itu juga biasa digunakan oleh penari Indonesia dalam melakukan tari tradisional. Terus di sini kita kan kasih banyak diamond gitu kan, dari yang di sini terus juga di mahkota. Nah, itu tuh melambangkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang berarti dan berharga. Terus untuk yang di atas
seperti yang saya bilang tadi, diamondnya itu menunjukkan tentang nilai dari Indonesia sendiri yang berharga. Terus ada bunganya itu menunjukkan flora Indonesia. Terus juga biasanya kan kalau di Bali tuh mahkota atau misalnya penghias kepala itu kan ada bunganya. Terus di atas itu ada bulu-bulunya yang melambangkan tentang tradisi dari Papua sendiri yang biasanya dari bulu-bulu burung. Untuk yang di sini kita membuat tongkatnya tuh terinspirasi dari sayap Garuda. Tapi yang lebih lengkapnya itu ada di sayap Garudanya. Cuman kita belum jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Safaski Cahyadi. Dan saya Tika Sarabani sebagai model. Kami perwakilan dari kelas 10-4. Pertama-tama saya akan menjelaskan makna dari baju ini sendiri. Baju ini terinspirasi dari lagu ondel-ondel, yaitu lagu khas DKI Jakarta. Nah, lagu DKI Jakarta ini bersifat dengan ceria yang menggambarkan kelas kami yang selalu ceria dan juga kompak. Nah, baju ini juga menggambarkan seperti baju-baju adat Betawi yang terlihat sangat cerah, menggunakan warna biru, hijau, kuning, dan juga merah. Dan di sini juga menggunakan botol-botol dan sampah-sampah plastik untuk sebagai hiasan. Lalu pembuatan dari baju ini yang pertama kita menggunakan kantong kresek. Nah, kantong ini dipotong dari pinggir lalu potong atas dan berbentuk persegi panjang. Setelah itu dijahit jelujur. Lalu cara membuat baju diukur dari bagian dada lalu ke bagian lengan dan ditambah seperti renda biku-biku. Di bagian topi kami juga menambahkan aksesoris seperti bunga, renda biku-biku dan juga pom-pom. Di bagian dada kami menggunakan renda biku-biku lagi, lalu di bagian pinggang kami menggunakan CD bekas dan ini adalah botol EcoBrick. Lalu di sini kami menggunakan bunga yang terbuat dari plastik saset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Lara Sina Sasiwi dari kelas 10-5. Nama saya Raisa Hania Kemala Hidayat dari kelas 10-5. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menjelaskan mengenai desain dari baju P5 kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sayap di sini. Sayap di sini itu melambangkan kebebasan yang dimana setiap orang itu harus memiliki cita-cita yang tinggi setinggi mungkin. Dan sentuhan warna emas di sini melambangkan kemegahan serta kejayaan. Dan nanti kami akan sedikit memberi sentuhan berupa burung Garuda di tengah sini yang merupakan lambang dari negara kami dan sebagai bentuk dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Di baju ini kami juga akan menambah sentuhan dari adat Betawi itu sendiri, seperti ikat kepala di sini, lalu nanti akan kami tambahkan pernak-pernik lagi. Di bawah sini kami juga akan menambahkan bawahan yang mungkin bisa terbuat dari tali rafia ataupun terbuat dari karung yang berwarna merah putih, merupakan warna dari bendera Indonesia itu sendiri. Nah, untuk pembuatan baju ini sendiri membutuhkan sekitar waktu 2-3 minggu, yang dimana kita harus membuat di sini ada pipa yang dimana untuk menyangga agar sayap ini bisa terlihat mekar. Juga kami membuat dicampur dengan tali seperti ini, maaf ya, belakang guys. Biar ketat gitu. Selain itu nanti kita akan menambah banyak sentuhan lagi sebenarnya. Nanti di sini misal diberi seperti tutup botol atau hal lain, tapi kebetulan propertinya belum terlalu kami bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tampu Polan Jizan Rizky. Nama saya Aulia Nafisa. Kami berdua dari kelas 10-6. Pada baju yang kami buat ini, kami mengambil konsep dari baju gym khas Betawi. Yang pertama, dengan waktu pengerjaan kurang lebih 2 minggu. Yang pertama, saya ingin menjelaskan proses pembuatan dan makna dari headpiece yang kami buat. Headpiece yang kami buat ini menggunakan hanger atau kawat dan juga dilapisi dengan pita satin dan bunga-bunga bekas bucket. Makna dari headpiece ini adalah keberagaman flora yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya baju encim. Baju encim ini menggunakan aksen warna kuning dan hijau. Warna kuning melambangkan bahwa Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia. Selanjutnya kami menggunakan rok kain perca
rok yang menggunakan kain perca. Rok kain perca melambangkan keberagaman yang ada di Indonesia. Dan lalu dilapisi dengan kain tule. Kain tule ini terdapat bunga-bunga di belakangnya, merupakan lambang dari keberagaman flora dan juga keberagaman Indonesia yang tetap bisa menjadi satu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang pada tanggal 13 Juni pukul jam 2 siang, kami semua panitia sedang melakukan persiapan gladi kotor untuk hari esok. Dan salah satunya kami membuat kembang kelapa, contohnya seperti ini, dan kita membutuhkan banyak sekali kembang kelapa, jadi kami belum selesai-selesai. Dan kami juga membuat beberapa kardus yang dilukis sebagai pelengkap dekorasi untuk gladi kotor dan juga pada saat hari H panen karya. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Kalau dari arak-arakan sendiri, yang sebelumnya itu gambaran dari para pesertanya itu hanyalah sebuah teori atau kata-kata doang. Sekarang tuh kita udah mendapatkan gambaran nyata gitu apa yang harus dikerjakan ketika panen karya nantinya. Jadi sekarang kami lagi persiapan untuk gladi kotor pertama kita. Jadi sekarang kita lagi nandain untuk pembagian tempatnya. Jadi dari pembagian tempat catwalk, stage, dan juga tradis dan juga arak-arakan. Dari Progres Tarian Tradisional sendiri, per hari tanggal 14 Juni, hari Jumat ini, tarian tradisional sudah melakukan hal yang sangat hebat dari sebelumnya dan sudah berprogres setiap harinya. Bahkan untuk kekompakan pun sudah meningkat. Tetapi memang pada saat gladi kotor tadi, banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki kembali dan dilihat secara detail kembali. Perkenalkan, nama saya Marsha Yulia Putri dari kelas 10-12 dan rekan saya Andika Kesuma Putra dari kelas 10-8. Kali ini kita dapat job MC di tema 4 panen karya kelas 10 ini. Tema P5 kita kali ini tuh Bhinneka Tunggal Ika, The Local Heritage. Jadi ini tuh kayak menceritakan tentang inilah Bhinneka Tunggal Ika dan keragaman suku di Indonesia. Dan suku yang paling kita patokan di kali ini tuh ada suku Betawi dan suku Sunda nih. Buat hari ini tuh acaranya kita bakalan gladi kotor, kayak ada latihan MC dari tiap kelas, ada yang nari juga.
ada fashion show, banyak lagi lah kegiatannya. Yang pastinya kita juga memanfaatkan barang-barang bekas seperti sampah plastik, ya yang banyak lagi lah sampah-sampah di lingkungan sekitar kita. Oke, terus juga nanti bakal ada pergelaran dari anak-anakan, terutama dari suku yang akan kita utamakan, yaitu suku Sunda dan suku Betawi. Udah. Konsep tahun ini untuk Project P5 yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika, dengan mengusung tema lebih mengerucut lagi The Local Heritage, kami mengadakan perlombaan singkat antara sistem kelas ke kelas, antar pelajar, perlombaan tari pelajar Pancasila dengan perlombaan fashion show baju daur ulang, yang mengusung bahan-bahan tidak terpakai atau bahan bekas, dan juga dikreasikan dengan bahan-bahan yang sudah ada, dijadikan tema untuk kali ini yang menarik di setiap kelasnya. Jadi perbedaan dari tahun lalu dengan tahun sekarang adalah konsep kebudayaan kami beragam disatukan dengan perlombaan gitu. Untuk bicara tentang keyakinan, namanya sebagai orang tua tentu selalu berpikir positif kepada anaknya. Insya Allah ya, kita selalu yakin. Insya Allah ya, harus yakin ya. Ya harus yakin ya. Oh, tentu yakin. Harus selalu yakin, harus semangat, harus optimis, menang. Yakin, optimis, yakin. Yakin, insya Allah menang ya. Menang ya. Yakin, insya Allah. Tambahannya mungkin untuk konsep yang keempat ini sebenarnya bisa disebut melanjutkan dari proyek pertama ya, karena bahan yang dipakai adalah bahan yang tidak terpakai, jadi reuse. Gimana caranya bahan yang misalkan ada di rumah tidak terpakai tapi bisa digunakan ketika pembuatan kostum, sehingga dari sampah plastik, kemudian dari kertas-kertas yang tidak terpakai atau kain-kain perca yang tidak terpakai, gimana caranya anak-anak bisa membuat desain dari barang-barang tersebut. Kendalanya yaitu dikarenakan waktunya singkat ya, sangat singkat, sehingga anak-anak untuk latihan ini menjadi terbatas karena banyak sekali kepotong sama hari-hari libur ya Bu Anda ya. Kendalanya yang kita hadapi untuk tahun ini lebih kepada timing ya, dan disiplin anak, karena kita 2 kali itu gladi kotor sampai ada 2 kali itu untuk on time datang jam 7 tuh kita agak sedikit kesulitan, sekitar 20 sampai 25 menit lah waktunya untuk mengumpulkan mereka di lapangan. Nah itu. Kalau dari saya sebagai pengonsep awal ya, untuk tema 4 ini kendala sebenarnya agak banyak, selain timing juga untuk anak-anak yang banyak yang susah diatur dari kelas ke kelasnya.
Tapi alhamdulillah untuk masalah timer waktu atau konsep kelas atau konsep untuk perlombaan mereka bisa mengikuti semua. Hanya itu keterlambatan durasi ketika memulai acara atau ketika latihan mereka banyak ngaretnya. Penyelesaian untuk masalah ini anak-anak dilatih terus, diingatkan terus, dan diingatkan evaluasi setelah latihan. Akhirnya bisa mengetahui bagaimana perkembangan dan keterlambatan waktunya. Sejauh ini sudah terselesaikan, mungkin bisa dilaksanakan dengan baik untuk besoknya. Nama saya Tambu Bolon Jinan Rizky dari kelas 10-6 selaku PJ Fashion Show. Yang pertama, saya ingin menjelaskan progres dari fashion show itu sendiri. Untuk dari PJ Fashion Show sendiri sudah mencatat progres-progres dari tiap kelas dalam pembuatan wardrobe dan juga mendata apa saja alat-alat make up dan juga bahan-bahan dan lain-lain yang akan digunakan dalam pembuatan dan juga digunakan oleh modelnya. Selain itu, kami juga mengontrol latihan jalan yang dilakukan oleh setiap model dari setiap kelas. Tita dari 10-6. Aku Prawira. Aku Anin. Aku Melani. Aku Kirana Zakatusita. Dan aku dari tim wardrobe. Kita dari kelas 10-3. Kami berdua dari Fashion Show. Kita dari kelas 10-7. Di sini aku sebagai perwakilan tim wardrobe. Kalau dari tim wardrobe itu sejujurnya udah 98%. Itu kebesaran. Maksud aku 90% karena kita juga dari tim buat P5 yang lain juga belum selesai. Kita baru selesai di kostum, sayap, dah. Nah, jadi kalau di fashion show itu kami buat sebuah baju. Nah, baju ini progresnya udah lumayan loh. Jadi udah dibikin roknya di plastik itu, dari beberapa hiasan gitu. Nah, jadi apa yang bikin menarik dari project ini? Nah, yang bikin menarik itu adalah kita bikin baju tapi dengan bahan kayak plastik gitulah, terus diolah-olah gitu. Nah, iya. Untuk progres yang udah kita lakukan, itu kita tuh udah membuat seluruh struktur dari gaunnya, mulai dari bajunya, lalu roknya, lalu hiasan tangan dan juga mahkotanya. Nah, untuk sisa-sisa yang belum kita lakukan itu kita tinggal menghias bagian baju dan roknya, dan kita juga udah membuat tongkat dan sayap sebagai ciri khas kelas kita. Sekian dari kami, terima kasih. Untuk apa sih yang menarik dari tema 4 kali ini? Di tema 4 kali ini tuh bener-bener menarik, soalnya kita jadi pemulung buat nyari bahan bekas buat bikin baju adatnya. Terus kita juga nari rame-rame, dimana itu challenging, soalnya cowok-cowok ada nggak cowok-cowok aja sih, buat some people itu kayak males-malesan atau lemes lah, jadi itu challenging, jadi itu seru gitu. Itu biasa sih, bisa ditemuin di kelompok-kelompok gitu, biasanya kan ada kayak gitu. Kalau dari tim wardrobe yang serunya itu karena kita harus bikin ide yang paling menarik buat bikin kostum yang kita nanti tampilin buat panen karya. P5 kali ini tuh lebih rame gitu. Ya, terus acaranya bentuk pertunjukan kan, jadi kayak seru aja buat ngejalaninnya. Terus aku pribadi juga lebih seneng kayak melakukan sebuah kegiatan yang menggunakan tenaga gitu. Yang menarik dari tim pawai yaitu kita tuh buat yel-yel. Nah, yel-yelnya tuh nanti kita harus hafal gitu loh. Nanti pas pawai kita nyanyiin bareng-bareng tim pawai. Sebenarnya capek ya, tapi kita jadi lebih erat hubungannya karena kan kita kerja bareng terus tiap hari, bikin gaun, bikin tongkat, bikin sayap, mahkota, terus jadi lebih solid gitu rasanya. Gitu sih. Ya, untuk tari tradisional itu ya menarik aja karena dari kelas 1 sampai kelas 10-6 kita tuh bisa nari bareng-bareng.
ya jadi gabungan. Kalau kita tuh menariknya kita jadi kayak ada banyak pengalaman baru gitu. Kita jadi tahu cara bikin petikot dari kawat, terus kita bikin sayap dari kayu. Ya jadinya kita kayak banyak belajar hal baru gitu. Nah, hal yang menarik di P5 tema 4 kali ini tuh aku mendapat banyak banget pengalaman, mulai dari kerja sama bareng temen yang super harus ekstra usaha, karena P5 tema 4 ini beda banget karena sama tema-tema sebelumnya, karena lebih ekstra dalam mengerjakannya. Lalu selanjutnya juga pengalaman membuat gaun ini merupakan hal yang baru bagi aku dan kelas aku gitu. Hal yang menarik dari P5 kali ini, khususnya dari apa yang telah kami siapkan dari kelas 10-11 sendiri adalah adanya pertunjukan sisingaan yang dipadukan dengan tarian lengser. Pesannya, semoga dengan P5 terakhir ini kita semua kelas 10 bisa lebih dekat, jadi walaupun nanti kelas 11 kita pisah, kita tetap bisa menjalin hubungan yang baik. Ya benar, pesan aku juga sama kayak Gaby aja. Mungkin kita kayak semoga ini bisa lancar sampai hari H. Terus dapat menampilkan yang terbaik. Semoga acara yang akan dilaksanakan sekarang itu berjalan dengan lancar dan semoga kelas aku menang. Semoga acaranya lancar dan bermanfaat buat yang lain. Semangat semuanya! Nah, untuk harapan kita yaitu semoga pada panen karya nanti semuanya lancar tanpa ada hambatan dan semua anggotanya sehat sampai panen karya nanti. Segitu aja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi saya semangat dengan P5 tema keempat ini, Bhinneka Tunggal Ika. Semoga menjadi pembelajaran yang sangat bermakna, di mana dalam arti Bhinneka Tunggal Ika sendiri artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Artinya dalam kegiatan pembelajaran P5 ini kalian sudah belajar untuk berkolaborasi, untuk bersama-sama, untuk mewujudkan satu tujuan yang sama, yaitu kegiatan panen karya berjalan dengan lancar, dengan sukses, sehingga segala perbedaan yang ada itu menjadi suatu kekayaan ya, sumber daya yang tujuannya adalah satu, untuk mewujudkan kebersamaan, mewujudkan kesatuan di antara sesama siswa. Semoga dengan adanya P5 Project keempat yang bisa diikuti, mereka lebih mencintai budaya Betawi ya, karena kebetulan kelas 10-2 ini mengusungnya budaya Betawi, dan semoganya mereka pun lebih tahu lebih dalam lagi budaya Betawi. Terima kasih. Gini, khususnya bagi kelas 10-3, umumnya bagi semua, proyek P5 itu sebenarnya memang bagus, tapi kita semua berharap bukan hanya di proyeknya, tapi di penguatan Pancasilanya, di karakter mereka, iman kepada Allahnya juga lebih ditingkatkan lagi, dan maksudnya dalam kehidupan sehari-harinya dia bisa sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan di kurikulum Merdeka itu aja. Untuk 10-4 dan anak-anak tahun angkatan 2023-2024, semoga kegiatan P5 ini dapat benar-benar membekas di hati, jadi benar-benar di hati itu bahwa ada bela negara, ada kewirausahaan, itu benar-benar bisa diaplikasikan di kemudian hari. Terima kasih, semangat terus untuk kelas 10 tahun 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk 10-5 dari Ibu, terima kasih sudah berjuang dan bersemangat. Terima kasih kalian sudah punya kreativitas yang baik gitu ya. Mudah-mudahan kalian menang di lomba ini. Terima kasih, dadah. Tetap semangat menjalani kegiatan P5, lebih kreatif lagi. Semoga apa yang udah kalian lakukan, apa yang kalian hasilkan menjadi pengalaman yang menarik, dan jangan lupa nilai-nilai P5 tetap harus kalian ingat sampai kalian lulus sekolah.
Pesan dari saya sebagai wali kelas untuk anak-anak kelas 10-7 ini anak-anak yang baik, yang sangat-sangat ceria, lalu anak-anak yang bisa memberikan motivasi belajar untuk diri saya sendiri. Saya berharap panen karya ini membawa peluang mereka, memberikan apresiatif yang lebih tinggi lagi setelah lulus dari SMA 1 Cikarang Pusat. Mudah-mudahan apa yang sudah mereka capai hari ini bisa membuat jalan cemerlang ke depannya. Amin. Terima kasih, mungkin sedikit dari saya sebagai wali kelas 10-7. Anak-anak harus selalu semangat, anak-anak harus selalu ceria, anak-anak harus selalu senang, anak-anak harus selalu optimis meraih cita-cita dan prestasi. Terima kasih banyak. Saat ini juga saya memakai kaos dalam dari ini ya, dari 10-8 ini saya pakai saat ini, dan sebagai apresiasi saya untuk 10-8, saya sangat menghargai pemberiannya dan luar biasa perjuangannya. Disingkatnya sedap ya namanya, 10-8. Dan insya Allah akan selalu kompak meskipun nanti 11-12-nya pisah-pisah, tapi mereka luar biasa. Kelas 10 ini luar biasa. Mereka bisa menampilkan kekompakan, kesolidannya dalam kelas 10 selama ini. Ya insya Allah 10-8 tetap solid dan tetap kompak. Amin. Karena ini adalah P5 tema terakhir, mereka sudah menjalani serangkaian tema P5 dari semester 1. Ibu sangat mengharapkan sekali kelas 10-9. Alhamdulillah apa yang sudah kalian dapatkan pada semester ini, yang pertama sekali adalah kekompakan kelas tadi ya. Alhamdulillah kalian sudah membentuk itu semua, mulai dari KM yang mampu mengkoordinir semua teman-temannya itu, sampai dari yang dulunya masih ogah-ogahan sekarang sudah mau berbaur menjadi satu tim yang solid. Nah itu adalah suatu kelebihan yang alhamdulillah Ibu ucapkan banyak terima kasih hendaknya atas hasil kerja kelas kalian. Nah ini pelajaran yang kalian dapatkan ini jangan pernah hilang sampai nanti kalian tamat, sampai nanti kalian pun berada di lingkungan masyarakat yang luas. Itu adalah bekal yang harus kalian bawa sampai nanti kalian sukses nantinya. Karena ya, pelajaran hidup itu tidak ada di dalam buku pelajaran. Pelajaran hidup itu tentang tata krama, tentang sopan santun, itu ada didapatkan dari pergaulan kita sehari-hari dengan teman-teman, dengan para guru. Nah, apa yang sudah kalian dapatkan yang positif ini, kalian simpan baik-baik, kalian bawa, dan jangan pernah berubah untuk menjadi orang yang lebih baik. Kelas 10-10 sebenarnya punya jargon ya, yaitu euforika abadi. Semoga ini berkesan untuk kelas 10-11 ke depannya. Terima kasih banyak. Yang perlu digarisbawahi dari P5 ini ya, karena ini adalah program dari pusat untuk pendidikan karakter anak-anak, kebersamaan, kerjasama, itu yang mau dimunculkan ya, kekompakan ya, dari kearifan lokal budaya, terutama budaya Sunda ya, yang sekarang lagi berlangsung P5 kelas 11 menitik beratkan kepada budaya lokal Jawa Barat gitu. Dan insya Allah untuk minggu depan semoga berhasil juga di P5 kelas 10. Untuk pesan-pesan anak-anak kelas 10 Harus bisa lebih berkomitmen dan berinisiatif lagi ke depannya. Ya, itu aja dari saya. Ya, kalau dari saya untuk pesan-pesan anak kelas 10, selamat kalian sudah menjadi kakak kelas di sekolah SMA 1 Cikarang Pusat ini, dan semoga kalian bisa menjadi panutan untuk adik-adik kelas yang sekarang. Ya, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diani Yudiwati, saya guru BK kelas 10. Mudah-mudahan event-event seperti ini akan terus berjalan, karena dengan proyek terkait dengan pembentukan karakter seperti ini tentu akan membuat anak-anak kita lebih menyukai kebudayaan daerah. Kemudian juga anak-anak akan lebih bisa berkreativitas ke depannya untuk mereka juga penanaman karakter. Terima kasih, sukses selalu. Perkenalkan, nama saya Rika Wuryandani, saya guru BK kelas 10. Pesan dan kesan saya mengenai kegiatan P5 tema kebinekaan kali ini cukup menarik dan istilahnya bisa meningkatkan jiwa nasionalisme anak-anak,
kemudian lebih memperdalam kecintaan mereka mengenai kebudayaan Indonesia. Kemudian yang sekarang kan karena minimnya rasa nasionalis, dengan adanya kegiatan ini kita lebih mengenalkan kepada anak-anak tentang beragam kebudayaan yang ada di Indonesia, sehingga memunculkan minat kebinekaan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sayuti, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cikarang Pusat. Buat anak-anakku kelas 10 yang akan melaksanakan P5 dengan tema kebinekaan, tunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak yang heterogen, anak-anak yang punya disparitas, perbedaan-perbedaan, tetapi heterogen kalian, perbedaan-perbedaan kalian merupakan rahmat, merupakan keberkahan. Jadikan perbedaan itu sebagai nilai tambah dalam membangun jati diri, dalam membangun nilai-nilai persatuan, dalam membangun nilai-nilai keutuhan. Biar bagaimanapun kita adalah bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berkemanusiaan, dan menekankan kepada nilai-nilai kesatuan. Selamat kepada anak-anakku, mari tetap menjadi satu keluarga yang utuh di tengah perbedaan. Dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan wadahnya untuk menunjukkan jati diri bahwa perbedaan merupakan rahmat yang maha kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki, Wakil Bidang Kesiswaan di SMA Negeri 1 Cikarang Pusat. Saya bangga sekali menjadi guru SMA Negeri 1 Cikarang Pusat, dan juga lebih bangga lagi punya siswa SMA Negeri 1 Cikarang Pusat yang punya kreativitas dan daya inovasi dalam sebuah kegiatan yang selalu luar biasa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Hajizah, SPD Biomed, guru biologi SMA Negeri 1 Cikarang Pusat yang mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sejak tahun 2017 sampai dengan hari ini. Kita sudah melihat bahwa kegiatan P5 yang tahun kedua ini, tahun kedua kelas 10 ini, melihat ada kemajuan dalam hal kedewasaan mereka atau kemandirian mereka. Artinya peran guru sudah bisa diminimalisir. Kita sebagai guru hanya memantau dan memastikan mereka pada jalur yang benar. Sedangkan kreasi mereka kita biarkan mereka berkembang. Seperti tujuan dari kegiatan P5 kali ini, yaitu mengambil dimensi yang kita gunakan untuk P5 yang keempat ini adalah dimensi kreatif, kebinekaan global, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Alicia Stelata Arianingsih, SSMPD. Di SMA 1 Cikarang Pusat, saya membantu Ibu Hajizah selaku asisten dari Wakasek Kurikulum. Project P5 di SMA 1 Cikarang Pusat di kelas 10 ini ada 4 tema. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, yang kedua adalah kewirausahaan, yang ketiga adalah bangunlah jiwa dan raga, dan yang keempat, yang terakhir ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kami berharap selaku Bapak Ibu Guru di SMA 1 Cikarang Pusat, kegiatan Project P5 ini membawa banyak manfaat, khususnya dalam pembentukan karakter-karakter siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikarang Pusat menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang berguna dan bermanfaat, dan juga bermartabat, dan nanti akan menjadi penerus-penerus bangsa yang luar biasa. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan, saya Ketua Pelaksana Panitia Tema 4, Faisya dan Jinri. Saya Wakil Ketua Pelaksana P5 Tema 4, Fedita Rahmadewi. Di sini kita akan menyampaikan beberapa progres yang sudah kita capai dan juga harapan daripada P5 Tema 4 ini. Nah, untuk progresnya, di lapangan itu sudah kurang lebih 50%, dan untuk progres panitia kurang lebih sudah 60%.
Nah, harapannya buat P5 tema 4 atau P5 yang terakhir ini kita bisa menghasilkan nih panen karya yang menarik, yang berkesan, dan tentu saja yang menyentuh hati. Nah, untuk kekurangan yang perlu kita perbaiki lagi adalah faktor keterlibatan di lapangan dan juga siklus pergerakan dari arak-arak. Oke, sekian laporan progres dari kami. Terima kasih semuanya. Dadah.